Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang probabilitas yang beranggotakan yang pertama yaitu Ramadina Ekinastiti, yang kedua Zelika Nur Afifah, yang ketiga Zalika Anjalina, yang keempat Amalia Suci Rahmawati, yang kelima Rulia Firdaus Yunaria, yang keenam Syifa Ayu Khalifah, yang ketujuh Fitri Nur Hidayati. Pengertian probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Contohnya, ketika Doni ingin pergi ke rumah temannya, dia melihat langit dalam keadaan mendung, awan berubah menjadi gelap, angin lebih kencang dari biasanya, serta sinar matahari tidak seterang biasanya. Bagaimanakah tindakan Doni sebaiknya? Ketika Doni melihat keadaan seperti itu, maka sejenak dia berpikir untuk membatalkan niatnya pergi ke rumah temannya. Ini dikarenakan dia berhipotesis bahwa sebentar lagi akan turunnya hujan dan kecil kemungkinan bahwa hari ini tidak akan hujan, mengingat gejala-gejala alam yang mulai nampak. Probabilitas dalam cerita tadi adalah peluang kemungkinan turunnya hujan dan peluang tidak turunnya hujan. Manfaat probabilitas dalam penelitian. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Yang kedua, dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat dan hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. 3. Menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis, yaitu perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, yang terkait tentang karakteristik populasi. Pada situasi ini, kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis, bukan karena kejadian yang akan datang kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contoh kasus, ketika diadakan sensus penduduk 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berbanding jumlah penduduk jenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan 5:6, sedangkan hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria berbanding jumlah dengan penduduk jenis kelamin wanita adalah 5:7. Maka pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah wanita berkembang lebih pesat daripada jumlah penduduk pria. Hubungan dasar probabilitas. Probabilitas adalah harga perbandingan jumlah kejadian yang mungkin dapat terjadi terhadap jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Rumusnya yaitu probabilitas perbandingan jumlah kejadian sama dengan jumlah keseluruhan kejadian, jumlah perbandingan kejadian per jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Contoh kasusnya yaitu peluang untuk mendapatkan angka genap dari lemparan sebuah dadu. Jumlah kejadian A yaitu muncul angka genap dalam satu kali lemparan bagi 2, 4, 6 sama dengan jumlah kejadian probabilitas sama dengan 3 dan jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dari satu kali lemparan sebuah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan N sama dengan 6, sehingga jumlah kejadian probabilitas
sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Berpeluang sama berarti kedua keadaan tersebut memiliki jumlah kemunculan kejadian yang sama. Sebuah kejadian ada kalanya terkait dengan kejadian yang lain. Hubungan antar kejadian satu dan lainnya dapat kita bayangkan dengan mudah. Sebagai contoh hubungan atau hubungan ini akan memperbesar nilai peluang. Peluang untuk mendapatkan angka 2 atau 3 dalam sebuah lemparan dadu sebagai berikut. P probabilitas 2 atau 3 sama dengan probabilitas 2 ditambah probabilitas 3. 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Dalam hal ini, probabilitas 2 atau 3 lebih besar probabilitas 2. Probabilitas 2 atau 3 lebih besar probabilitas 3. Hubungan dan hubungan ini akan memperkecil nilai peluang untuk mendapatkan angka 2 dan 3 dalam lemparan 2 buah dadu atau sebagai berikut. P 2 dan 3 sama dengan P2 dikali P3 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Dalam hal ini probabilitas 2 dan 3 lebih kecil probabilitas 2. Probabilitas 2 dan 3 lebih kecil probabilitas 3. Hubungan dasar probabilitas permutasi adalah suatu penyusunan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Ada 3 objek, yaitu A, B, C. Pengaturan objek-objek tersebut ialah A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, dan C, B, A yang disebut permutasi. Jadi permutasi itu 3 objek menghasilkan 6 pengaturan dengan cara yang berbeda. Permutasi dari M objek seluruhnya tanpa pengambilan M, PM sama dengan M, L. Contoh kasusnya yaitu pada suatu tempat terdapat 4 buku matematika yang berbeda. Buku itu akan disusun pada sebuah rak buku. Berapa cara susunan yang mungkin dari buku-buku matematika dapat disusun? Penyelesaiannya yaitu buku-buku matematika dapat disusun dalam 4P4 sama dengan 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Hubungan dasar probabilitas kombinasi adalah suatu penyusunan beberapa objek tanpa memerhatikan urutan objek tersebut. Ada 4 objek, yaitu A, B, C, D. Kombinasi 3 dari objek itu adalah A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Setiap sekelompok hanya dibedakan berdasarkan objek yang diikutsertakan, bukan urutannya. Oleh karena itu, A, B, C sama dengan A, C, B sama dengan B, A, C sama dengan B, C, A sama dengan C, A, B sama dengan C, B, A. ABD sama dengan ADB sama dengan BAD sama dengan BDA sama dengan DAB sama dengan DBA. Dan sedangkan ACD sama dengan CAD sama dengan ADC sama dengan CDA sama dengan DAC sama dengan DCA. Dan BCD sama dengan BDC sama dengan CBD sama dengan CDB sama dengan DBC sama dengan DCB. Contoh kasusnya yaitu dari 5 pemain bulu tangkis yaitu A, B, C, D, dan E hendak dipilih 2 orang untuk pemain ganda. Berapa banyak pemain ganda yang mungkin terbentuk? Penyelesaiannya yaitu M kombinasi sama dengan dan X sama dengan 2, 5, 5C 2 sama dengan 10 dikurangi 2,2. Selanjutnya, hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Yang pertama yaitu
peristiwa atau kejadian bersama antara A gabungan B. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B, di mana peluang A gabungan B sama dengan peluang A atau B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dan B. Yang kedua yaitu peristiwa saling lepas karena peluang A irisan B sama dengan 0. Maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B. Antara A gabungan B bahwa peristiwa A tidak menjadi bagian peristiwa B. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu peristiwa independen. Terjadinya peristiwa ini tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Rumus kejadian A dan B yang saling independen sebagai berikut. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang terakhir yaitu peristiwa pelengkap. Peluang B kuadrat C sama dengan 1 min peluang B. Contoh kasus hukum penjumlahan. Kasus yang pertama yaitu kemungkinan bahwa Ari lulus ujian matematika adalah 2/3 dan kemungkinan ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila probabilitas lulus keduanya adalah 1/4, berapakah probabilitas Ari dapat paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut? Penyelesaiannya, bila M adalah kejadian lulus matematika dan B adalah kejadian lulus bahasa Inggris, maka probabilitas Ari lulus salah satu pelajaran tersebut adalah peluang M gabungan B sama dengan peluang M plus peluang B min peluang M irisan B sama dengan 2/3 plus 4/9 min 1/4 sama dengan 31/36. Kasus yang kedua yaitu berapakah probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Penyelesaiannya, bila A adalah kejadian diperoleh total 7, maka A 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3. Bila B adalah kejadian diperoleh total 11, maka B 5,6 dan 6,5. Sehingga probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B min peluang A irisan B sama dengan 6/36 plus 2/36 min 0 sama dengan 8/36. Selanjutnya, contoh kasus hukum perkalian. Kasus yang pertama yaitu sebuah dadu dilambungkan 2 kali, peluang keluarnya mata 5 untuk kedua kalinya adalah. Penyelesaiannya, peluang 5 irisan 5 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Kasus yang kedua adalah pada pelemparan 2 dadu, jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka 2 dadu yang tidak sama. Penyelesaiannya, misal A, kejadian munculnya muka 2 dadu yang sama yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Maka peluang A sama dengan 6/36. Sehingga probabilitas munculnya muka 2 dadu yang tidak sama yaitu peluang A sama dengan 1 min peluang A sama dengan 1 min 6/36 sama dengan 30/36.
Pendekatan probabilitas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Definisinya, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya, jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh kasus pendekatan klasik, yaitu sebuah koin dilemparkan 2 kali. Berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Misal M sama dengan muka, B sama dengan belakang. Ruang sampel untuk percobaan ini adalah S, di mana anggotanya MM, yaitu muka-muka, MP muka belakang, BM belakang muka, dan BB belakang-belakang. Kejadian A muncul paling sedikit satu muka, yaitu anggotanya MM muka-muka, MP muka belakang, BM belakang muka. Jadi, probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA yaitu himpunan kuasa dari A atau notasi PA. Kemudian NA yaitu anggota himpunan A. Dan NS yaitu anggota himpunan S, sama dengan 3/4. Pendekatan relatif definisinya probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Rumusnya, jumlah peristiwa yang terjadi suatu peristiwa dibagi jumlah total percobaan. Contoh kasusnya, kegiatan jual beli saham, di mana 3 juta transaksi terdiri dari 2.455.000 jual dan 545.000 beli. Probabilitas relatifnya yaitu 2.455.000 dibagi 3 juta sama dengan 82%. Kemudian probabilitas belinya 545.000 dibagi 3 juta, yaitu 18%. Kemudian pendekatan subjektif, definisinya, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya, menurut Rektor Unja tahun 2009 sampai 2010, penerimaan mahasiswa baru akan meningkat 75% karena telah dibuka program kedokteran.